Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, si Broko Kroni sama si Livia kewalahan karena Junior rewel. Dia tidak berhenti menangis. Pas dia lagi mengajak main Junior supaya berhenti menangisnya, dia mendengar panggilannya Farah Buana. Lalu Farah Buana juga dia sudah memanggil si Broko Kroni, dia juga langsung memanggil Sukati. Singkat cerita, Sukati sama si Broko Kroni juga datang ke kamarnya Dewa. Pas mereka sudah datang, di sini para buana juga menyuruh Sukati sama si Broko Kroni mengangkut barang-barang Junior dibawa ke kamarnya si Livia. Pas si para buana ngomong kayak gitu, di sini Nana juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada para buana, tapi dia tidak bisa apa-apa. Singkat cerita, Sukati sama si Broko Kroni juga dia mengangkut barang-barang Junior dipindahkan ke kamarnya si Livia. Lalu di sisi lain di sini Nana sudah mendengar omongan itu dari para buana. Barang-barang Junior diangkut ke kamarnya si Livia, dia juga pergi ke ruang tamu. Di sini juga Dewa juga mengikuti Nana dan menenangkan Nana. Gak lama kemudian datanglah Suster Amira. Lalu Suster Amira juga dia ngomong kepada Dewa, dia mau bicara sama Bu Nana. Di sini juga Suster Amira juga dia ngomong kepada Nana dan dia juga mengasih saran kepada Nana. Di sini dia juga ngomong kepada Nana, pokoknya Bu Nana jangan sampai sedih, kasihan sama kandungannya Bu Nana, kata Suster Amira kepada Nana. Singkat cerita, Nana juga dia ngomong kepada Amira, terima kasih Amira, kamu sudah mengingatkan saya, kata Nana kepada Suster Amira. Singkat cerita, Nana juga diantarkan oleh Suster Amira ke kamarnya. Lalu di sisi lain di sini si Broko Kroni di sini dia pamitan kepada si Livia, dia ngebohong dia mau ke toilet padahal dia mau nelpon si Kehead Kelvin. Dia juga akan mengasih kabar tentang Junior diurus sama dia. Dia juga langsung menelpon si Kehead Kelvin. Terlihat si Kehead Kelvin yang lagi ada di rumahnya, dia ngomong sendiri apa yang terjadi sekarang di rumahnya Buana, apa dengan Nana sama Dewa bagaimana, kata si Kehead Kelvin. Tiba-tiba dia menerima telepon dari si Broko Kroni. Lalu si Kehead Kelvin juga nanya kepada si Broko Kroni, bagaimana, ada berita apa Roni, kata si Kehead Kelvin. Di sini si Kehead Kelvin juga dia mendengarkan berita dari si Broko Kroni dan si Broko Kroni juga di sini mengasih tahu semuanya kejadian di rumah Buana bahwa Nana tidak boleh mengurus Junior. Pas dia sudah mengasih tahu kepada si Kehead Kelvin dan si Kehead Kelvin juga sangat senang. Lalu di sini dia juga sudah menutup telepon dari si Broko Kroni. Dia juga ngomong sendiri, memang kamu itu ditakdirkan tidak akan bahagia Nana Dewa, kata si Kehead Kelvin. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan menerima telepon dari kliennya. Di sini kliennya juga sangat marah kepada si Kehead Kelvin karena proyek bangunan bendungan tidak maju-maju, dan di sini juga kliennya juga akan memindahkan proyek itu akan dikasihkan ke perusahaannya Buana. Lalu di sini kliennya si Kehead Kelvin juga langsung menutup telepon dan si Kehead Kelvin juga di sini sangat kaget. Lalu di sini dia juga mengulang, dia juga mencari cara supaya kliennya itu jangan pergi dari dirinya dan proyek itu jangan sampai dikasihkan kepada perusahaannya Buana. Lain lagi di sisi lain, Dewa yang lagi ketiduran sambil menunggu Nana di kursi, tiba-tiba datanglah Nana sama Suster Amira. Lalu singkat cerita, Suster Amira juga sudah mengantarkan Nana, dia juga langsung pergi dari kamarnya Nana, dia juga langsung menuju ke kamarnya dia ke pavilion. Lalu sini Dewa juga ngomong kepada Nana, bagaimana Nana, kamu sudah tenang, kata Dewa kepada Nana. Alhamdulillah sudah dikasih saran sama Suster Amira, saya sudah agak tenang, kata Nana kepada Dewa. Lain lagi di sisi lain di sini si Livia masih tetap dia juga tidak tahan dengan rewelnya Junior, masih menangis. Tiba-tiba datanglah si Broko Kroni sudah menelpon mengasih tahu kepada si Kehead Kelvin. Lalu si Livia juga dia mengasihkan Junior kepada si Broko Kroni. Tapi di sini si Broko Kroni juga di sini dia ngomong kepada si Livia, saya ngantuk. Di sini juga nggak banyak basa-basi, si Broko Kroni juga mengambil Junior. Junior juga tetap dia masih menangis. Lalu
Terlihat junior yang lagi ada di pangkuannya si Brokokroni masih dia menangis, dan si Brokokroni juga ngomong kepada Silvia, kamu itu jangan menutup telinga. Ini bagaimana junior, kata si Brokokroni kepada Silvia. Silvia di sini sambil menutupin telinga karena jeritan nangisannya junior sangat kencang. Dia ngomong kepada si Brokokroni, saya capek, saya ngantuk, kata Silvia kepada si Brokokroni sambil dia juga masih menutup telinganya. Lalu sini terlihat si Brokokroni juga dia masih kewalahan, dan junior juga tidak berhenti menangis. Lain lagi di sisi lain, di kamarnya Dewa dan Nana di sini, Nana yang sudah tidur dia mendengar tangisannya junior. Dia juga langsung bangun lagi, dan terlihat di sini Nana juga ngomong dalam hatinya, maafin ibu nak, kata Nana sambil dia menulis di buku hariannya. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar sampailah ke kantornya dan sampai ke tempat parkir. Di sini sangat kaget karena tempat parkirnya dia ditempatin oleh mobil baru. Dia juga langsung masuk ke kantornya, dan pas sampai ke kantornya dia ketemu sama Sapam. Lalu Pak Fajar juga langsung nanya kepada Sapam, dan juga dia memarahin Sapam, siapa yang menempati tempat parkir saya, kata Pak Fajar kepada Sapamnya. Sapamnya di sini juga sudah Pak Fajar ngomong kayak gitu, dia juga ngasih tahu kepada Pak Fajar, itu mobilnya Mbak Nurani, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena Mbak Nurani memaksa, kata Sapamnya kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga langsung mau masuk ke sana, tiba-tiba datanglah Tante Merin memanggil Pak Fajar sambil membawa makanan. Lalu Pak Fajar juga membawa Tante Merin ke dalam. Tapi di dalam di sisi lain di sini Mbak Nurani dia lagi ngomong sama Mbak Jian, pokoknya kalian tetap ambil event-event ini karena event-event ini sangat besar sekali keuntungannya. Tapi di sini Mbak Jian ngomong kepada Mbak Nurani, saya tidak bisa Mbak Nurani karena pesan Pak Fajar, tanpa seizin Pak Fajar saya tidak bisa mengambil event ini, kata Mbak Jian kepada Mbak Nurani. Tiba-tiba di sini Pak Fajar yang sudah mendengarkan semuanya pembicaraan Mbak Nurani dia juga sangat marah. Langsung dia juga ngomong kepada Mbak Nurani sambil menunjuk-nunjuk ke mukanya Mbak Nurani. Perempuan ini masuk ke kantor saya Nana untuk mengambil keuntungan sendiri dari meninggalnya Cornelia, kata Pak Fajar kepada Mbak Nurani. Terlihat Mbak Nurani juga dia sangat sedih, tidak terasa dia air matanya nyakcelakan, dia mewek, dan Pak Fajar juga tetap dia terus-terusan dia memarahin Mbak Nurani. Dia juga sangat marah kepada Mbak Nurani, dan Mbak Nurani juga tidak bisa ngomong sepatah pun. Lalu terlihat Tante Merin dia sangat kaget mendengar omongannya Pak Fajar kepada Mbak Nurani. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mbak lo bahasa Soledad karena Mimin terus mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada, terima kasih.